Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara sekalian. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Saudara sekalian? Sehat semuanya? Yang habis liburan katakan amin. Ya, puji Tuhan ya. Selamat kita bertemu kembali ya dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Karena kita bisa liburan, kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan ya, Saudara sekalian. Kalau kita ada sebagaimana ada hari ini, anugerah besar Tuhan yang terjadi. Haleluya. Puji Tuhan, saya kemarin baru lihat video, wah ternyata ada orang yang liburan. Bukannya liburan ya, yang kemarin itu kejadian di Pacet, di Cangar ya. Tahu beritanya? Ya, jadi ya kita bersyukur kalau kita ada hari ini, maka kita boleh ada karena anugerah Tuhan. Bahkan di jemaat kita sendiri, ya ada satu kabar duka cita ya, setelah liburan sebetulnya lagi senang-senang liburan, tapi ternyata sudah waktunya Tuhan ya. Jadi kalau kita ada hari ini kembali, mari kita mengucap syukur. Ada di minggu pertama bulan April, Bapak Saudara sekalian, di bulan April ini ada begitu banyak hal yang akan kita kerjakan. Ya, ada ulang tahun gereja, bahkan ada perayaan-perayaan yang akan kita rayakan. Ingat di bulan April ada apa, Bapak Saudara sekalian? Ada perayaan Paskah, ada Jumat Agung ya. Kita bersyukur karena Tuhan masih izinkan kita merayakan Paskah di tahun 2025. Berkali-kali Bapak Saudara sekalian saya mengingatkan bahwa dalam kita merayakan hari raya ya, hari-hari bersejarah buat kita sebagai orang Kristen, jangan sekedar kita hanya merayakan ya, setelah merayakan selesai ya. Tapi saat kita merayakan satu hal ya, satu hari raya katakanlah, ya kita pasti akan mengambil hikmah-hikmah penting di situ, dan kemudian ya kita belajar Bapak Saudara sekalian untuk melaksanakan nilai-nilai itu di dalam kehidupan kita. Ya, kali-kali saya kasih contoh, misalnya kalau kita rayakan Hari Pahlawan, kenapa sih kita rayakan Hari Pahlawan? Apa yang mau kita petik di situ? Apa? Perjuangan, apalagi jiwa yang rela berkorban. Pahlawan kan gitu ya, rela berkorban dan sebagainya. Kenapa kita merayakan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus? Mengingatkan kita bahwa kita sudah merdeka dan tidak dijajah oleh siapapun, betul? Nah, bulan April ini kita akan merayakan hari Paskah. Dan ada apa sebetulnya dengan Paskah? Ya, hari ini saya akan membawakan tema tentang Paskah pertama ya. Latar belakang tentang bagaimana, kenapa kok terjadi Paskah ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 12. Kita akan baca semua ya, ayat 29 sampai ayat yang ke-42. Keluaran pasal 12. Oke, kita akan lihat mulai ayat 29, kita baca sama-sama sampai ayat 42. 2, 3. Maka pada tengah malam Tuhan apa? Membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Terus, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. 34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya, sebelum diragi dengan tempat adonan, mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga
memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal. Terus lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saudara sekalian, kalau kita baca kisah ini, ya, sepertinya wah, kisah itu begitu indah, ya. Pada akhirnya bangsa Israel betul-betul keluar. Ya, jadi mereka itu diperbudak, mereka itu ditawan di Mesir, dipekerjakan secara paksa di Mesir selama berapa lama? 430 tahun. Suatu rentan waktu yang sangat panjang. Saya percaya waktu itu mereka juga berdoa, betul? Ketika mereka ditawan, ketika mereka diperbudak di tanah Mesir itu, mereka pasti juga berdoa, Tuhan bebaskan kami. Betul nggak kira-kira? Betul. Buktinya apa? Tuhan betul-betul menjawab doa mereka. Berapa lama? 430 tahun. Saya mau tanya di sini, siapa yang berdoa yang belum dijawab oleh Tuhan? Ada? Sudah berapa lama belum dijawab? 1 tahun? 2 tahun? 19 tahun? Sudah lama atau baru belum lama itu ya? Lebih lama mana dengan bangsa Israel? Padahal bangsa Israel itu kata Tuhan adalah bangsa pilihan, bangsa yang istimewa di mata Tuhan. Tetapi kok Tuhan biarkan selama 430 tahun. Jadi kalau ada yang 2-3 tahun mau mengeluh, Tuhan, nah, seperti Bu Gembala kepada Tuhan sudah 17 tahun. Tuhan sudah 20 tahun kita berdoa, ya. Dan kalau kita lihat apa yang barusan kita baca ini luar biasa Bapak Saudara sekalian, ya. Jadi bangsa Israel itu ternyata akhirnya kemudian keluar, dan Alkitab catat bahwa yang keluar dari Israel itu berapa? 600.000 laki-laki. Kalau ditambah perempuan, harusnya lebih banyak perempuan ya daripada laki-laki. Katakanlah ini laki-laki maksudnya suami, ya. Jadi kalau dia punya istri, berarti kali 2 sudah 1,2 juta. Kalau dia punya anak minimal satu keluarga itu berarti 1,8 juta. Atau kalau dia punya anak 2, bangsa Israel di zaman itu anaknya lumayan banyak. Ya, katakanlah 2, ya bisa jadi 2.400.000. Ditambah lagi Alkitab catat tadi di ayat 38 dengan bangsa-bangsa lain yang di luar Israel juga ternyata banyak di Mesir, dan mereka juga ikut keluar. Ya boleh dikata ya kurang lebih sekitar 2.500.000. Sudah kira-kira kalau dibuat barisan, ya dibuat barisan untuk berjalan, ya. Itu dari sini sampai mana? Bisa sampai Lamongan kali ya. Lamongan atau Tuban barisannya. Bayangkan pemimpinnya itu stresnya seperti apa, Musa itu. Yang saya ngomong ini baru manusianya, belum barang-barangnya, belum kambing dombanya, karena mereka itu bawa banyak sekali rampasan, kambing domba, lembu sapi dan sebagainya mereka bawa. Makanya tuh Musa itu sampai berdoa sama Tuhan. Jadi dalam Mazmur pasal yang ke-90, ajarlah kami menghitung hari-hari supaya kami dapat beroleh hati yang bijaksana. Bayangkan ngurusi loh 2.500.000 orang itu yang akan berjalan mau keluar dari
Mesir. Kemana? Mereka belum tahu kemana Bapak Saudara. Memang menuju ke tanah Kanaan, tapi harus melewati padang gurun yang luar biasa, ekstrim cuacanya. Wah, betapa pusingnya ya Musa waktu itu. Tapi ya itulah kalau berjalan bersama Tuhan. Bahkan Tuhan bilang Tuhan sertai mereka pakai tiang awan, tiang api dan seterusnya. Tapi bukan itu yang kita akan bahas. Ayat yang barusan kita baca tadi menunjukkan Bapak Saudara sekalian, akhirnya kekerasan hati Firaun itu betul-betul berubah, ya. Berubah. Memang sebelum tulah ke-10 itu terjadi, Tuhan sudah ingatkan. Musa, kamu nanti akan merayakan yang namanya perayaan Paskah yang akan kamu rayakan. Dan kamu akan menyediakan yang namanya kambing dan sebagainya. Ya. Dan kambing itu akan dipelihara dengan baik. Dan kemudian nanti pada saatnya kambing yang baik itu sudah dipelihara selama kurang lebih, kalau nggak salah 14 hari. Itu akan disembelih. Darahnya itu akan diambil sedikit, dan setiap darah kambing atau domba yang disembelih itu akan ditaruh di depan pintu orang Israel yang ada di Mesir. Nah, kenapa harus ada darah? Nah, karena ketika nanti peristiwa yang barusan kita baca di dalam Kejadian 12 tadi itu, ketika ada malaikat maut yang akan datang untuk menjemput orang-orang Mesir, anak-anak sulung orang Mesir, ketika melihat tanda darah itu ada di pintu, malaikat itu melewati. Nah, makanya kemudian akhirnya kata Paskah itu sendiri, ya, kata Paskah itu sendiri diambil dari kata dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata Pesah, ya, Pesah atau melewati atau dilewati. Jadi semua orang-orang Israel yang rumahnya ada tanda darah itu kemudian apa? Dilewati. Yang didatangi siapa? Orang Mesir, mulai dari istana sampai di penjara, Bapak Saudara sekalian. Dan semua anak sulung orang Mesir itu akhirnya meninggal. Bukan cuma anak sulung manusia, tapi anak sulung sampai hewan, Alkitab catat. Lihat Bapak Saudara sekalian. Jadi itu. Dan kemudian akhirnya diminta sama Tuhan, ini dirayakan karena ini satu momentum, ini satu peringatan. Ini satu peristiwa sejarah yang tidak boleh terlupakan. Bahwa pernah terjadi, ya, untuk meluputkan manusia atau meluputkan orang Israel dari bangsa Mesir, dari kungkungan bangsa Mesir. Ada domba yang harus disembelih dan darahnya itu harus tercurah. Dan setiap orang yang punya tanda darah itu dilewati oleh maut. Luar biasa. Tapi ini bukan peristiwa yang mudah. Kalau kita baca tinggal ceritanya. Tapi kalau proses waktu berjalan, bayangkan sejak tulah pertama, ya, harusnya mungkin kalau kita, ya, ketika ada tulah pertama, apa tulah pertama? Air menjadi darah. Musa sudah bilang, tolong keluarkan kami bangsa Israel dari tanah Mesir. Firaun bilang, enggak boleh. Musa bilang, kami mau keluar, kami mau pergi, kami mau beribadah kepada Tuhan Allah kami. Ya, ada ayatnya, ya, enggak usah kita buka. Tapi Firaun bilang, enggak boleh. Akhirnya Tuhan buat apa? Air menjadi darah. Bayangkan Bapak Saudara sekalian, kita lihat keruh saja air di keran misalnya. Waduh, sudah minta ampun, karena air kan kebutuhan pokok. Bayangkan Bapak Saudara sekalian, seluruh Mesir air menjadi darah. Tapi itu belum cukup. Belum cukup untuk membuat Firaun melepaskan bangsa Israel. Lalu ada lagi yang kedua. Tulah yang kedua Tuhan kasih apa? Katak. Bayangkan Bapak Saudara sekalian, kodok itu, katak itu ada di mana-mana, sampai di kamar tidur. Ya, kalau kita sekarang mungkin enak, ya, suike. Bisa dipotong, ya. Masih lumayan. Nah, tapi kan risih Bapak Saudara sekalian. Bayangkan di mana-mana, kita di ruang tamu, di ruang dapur, mau di kamar mandi, kita lagi mungkin buang air, woi, kodok tok yang di sebelah itu. Waduh, hidup itu nggak nyaman. Tapi itu belum cukup Bapak Saudara sekalian. Ya. Belum cukup, akhirnya Firaun tetap berkeras hati. Lanjut tulah yang ketiga, nyamuk. Waduh,
Kita nyamuk sedikit aja kita sudah mau beli autan, beli macam-macam, sudah luar biasa. Hidupnya itu tidak nyaman. Nah, ini nyamuk di mana-mana, tidak habis, tidak ada tempat yang tidak ada nyamuk. Mau lari kemana? Tidak ada. Itu terjadi di Mesir dan seluruh Mesir mengalami. Tapi belum cukup. Belum cukup, Tuhan kasih air lagi apa? Lalat pikat. Wah, lalat pikat. Apa itu lalat pikat? Lalat itu bukan seperti lalat yang biasa, yang cuma kita jijik lihat lalat itu, bukan. Ini lalat pikat, ini lalat yang besar, dan dia itu bisa menghisap darah seperti nyamuk. Nah, kalau sudah kehisap darah sama lalat pikat ini, itu bisa bisa terjadi infeksi, ya, dan susah sembuhnya. Bayangkan Bapak Saudara sekalian, seluruh Mesir digigit sama lalat pikat. Betul-betul nggak nyaman, ya. Seperti tadi saya katakan, memenuhi di semua ruang, ya, tuh di kamar, di mana-mana, mau tidur, mau apa, semua penuh dengan lalat pikat. Memang lalat pikat itu kebanyakan yang digigit itu hewan, ya. Tapi kan nggak nyaman Pak Saudara, kalau di mana-mana ada lalat pikat, bisa juga dia gigit manusia. Tapi Firaun tetap berkeras hati. Tuhan, Musa ngomong, ayo Firaun lepaskan kami. Sudah ada betulah, enggak. Terus apa lagi setelah lalat pikat apa? Penyakit sampar. Nah, penyakit sampar ini terjadi bagi hewan-hewan, bagi ternak-ternak. Jadi ternak-ternak itu semua yang sudah dipelihara, yang disayang-sayang, ada orang sudah mikir-mikir, waduh nanti ternakku ini sekian ribu, mungkin nanti saya jual jadi berapa M. Akhirnya dihajar sama penyakit sampar, sebagian besar hewan itu akhirnya mati. Tapi belum cukup lagi, saudara sekalian. Ingat-ingat ya, siapa tahu ini nanti keluar di kuis ya. Tulah pertama tadi apa? Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, terus penyakit sampar. Setelah penyakit sampar itu buat ternak, sekarang Tuhan kasih bara, ya. Apa itu bara? Bisul yang gede-gede, bisul yang betul-betul bisa bikin orang demam, ya. Bisul gede-gede. Saudara, bisul itu kalau cuma satu aja, kita rasanya tuh sudah seperti apa ya? Satu. Ini loh bisul di mana-mana di seluruh badan. Bayangkan betapa menderitanya saudara sekalian ya. Tapi Firaun masih tetap berkeras hati. Tetap berkeras hati. Setelah bara apa? Hujan es. Waduh, di mana-mana hujan es. Ya. Kalau hujan es mungkin sebentar itu bisa jadi seperti tontonan yang menarik ya. Kalau di Indonesia, tapi kalau di tempat yang ada es ya itu sudah biasa. Tapi ini hujan es di mana-mana. Setelah hujan es apa? Belalang. Waduh, ada belalang di mana-mana. Terus kemudian yang selanjutnya gelap gulita. Nah, gelap gulitanya itu Alkitab katakan bahwa gelap itu teman yang ada di sebelah itu aja kita nggak bisa lihat. Jadi bagaimana kita mau beraktivitas kalau memang betul-betul dibuat gelap gulita? Nggak bisa. Tapi itu belum cukup Bapak Saudara sekalian. Dan pada akhirnya Tuhan kasih tulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung mati. Bapak Saudara sekalian. Semua anak sulung mati, baru kemudian apa? Firaun, enggak usah Musa datang, Firaun yang akhirnya datang. Ayo Musa, sini. Ya weslah, keluar, pergi ya kan? Silakan keluar dari Mesir. Silakan kalian mau pergi beribadah. Dan jangan lupa doakan saya. Nah, dulu larang-larang pergi dan larang beribadah, betul? Sekarang akhirnya sudah apa? Ya, pergi ibadah dan jangan lupa doakan saya. Saudara, kalau saya baca ini saya terhibur ya. Dan ini juga jadi penghiburan bagi kita orang Kristen. Ya. Kalau ada orang mau melarang kita beribadah, ternyata enggak usah takut. Ya. Karena pembelaan yang sempurna itu dari Tuhan.
Pada akhirnya kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperkara, ya, akhirnya baru ada kematian, baru sadar, oh ternyata tidak boleh larang orang beribadah. Nah, betul ya? Ternyata tidak boleh melarang orang beribadah, karena orang beribadah itu kepada Tuhan. Jadi tidak boleh dilarang-larang, ya. Jadi kita berdoa bagi yang melarang-larang beribadah itu di Indonesia ini supaya mereka juga diberi belas kasihan oleh Tuhan. Jangan sampai kena tulah yang ke-10, ada kematian baru sadar, ya. Jangan sampai lah, ya. Kita minta. Karena di bangsa kita ini adalah bangsa yang mengizinkan dan meluaskan kita lewat undang-undang untuk beribadah menurut agama masing-masing. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara sekalian. Jadi lewat apa yang bisa kita pelajari ternyata ada beberapa makna, ya, yang harusnya ada beberapa nilai yang harusnya kita petik di situ supaya kita bukan cuma sekedar merayakan Paskah, ya, tapi ada hal-hal yang betul-betul kita hidupi di dalam setiap kita merayakan Paskah itu, ya. Nah, dari ketika kita melihat ayat yang barusan kita baca tadi, saya ada mencatat dan ada mendapatkan beberapa hal. Saya diberkati, ya. Bahwa yang pertama, Bapak Saudara sekalian, bahwa kematian itu adalah otoritas Tuhan. Kalau kita baca, ya, tulah ke-10 itu, kematian itu adalah otoritas Tuhan. Dan kemudian ketika kita berbicara kematian, ternyata kematian itu sangat ditakuti, ya. Sangat ditakuti oleh semua makhluk. Manusia, hewan, semua takut mati. Ada nggak yang tidak takut mati di sini? Ada yang tidak takut mati? Semua pasti takut mati. Ya, kalau kita lihat kembali Bapak Saudara sekalian, rencana awal Tuhan menciptakan manusia, sebetulnya manusia itu diciptakan dari yang namanya ada rencana kekekalan, menikmati kekekalan. Tapi kemudian akhirnya ada yang disebut dengan ada dosa yang hadir di dunia. Akhirnya dosa itu mengakibatkan kematian. Dosa itu akan berakibat kepada kematian, makanya tidak salah Bapak Saudara sekalian. Saya bersyukur sekali bahwa kita punya Alkitab ini lengkap, ya, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Itu saling meneguhkan, ya. Jadi ketika ada orang bertanya kenapa orang Kristen harus punya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena memang itu berkaitan, ya. Nubuatan di Perjanjian Lama, kejadian Perjanjian Lama juga itu ternyata digenapi di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru katakan bahwa upah dosa adalah maut, itu betul-betul terjadi, ya. Akibat dosa itu adalah kematian, itu betul-betul terjadi, sehingga kematian itu baik kematian secara fisik, secara jasmani, bahkan kematian kekal nanti itu sangat ditakuti, ya, sangat ditakuti. Kita lihat bahwa justru saat ancaman kematian itu terjadi bagi bangsa Mesir, maka baru kemudian baru sadar Firaunnya, ya. Kematian, ya, itu sangat ditakuti. Siapa yang masih takut mati? Nggak ada, ya? Oh, masih takut semua, ya? Ya, saya juga masih takut Bapak Saudara sekalian. Tapi takut dalam arti yang, ya, semua orang wajar, ya. Kalau misalnya ada ancaman, misalnya ancaman kematian, masih ada rasa takutnya. Tapi takutnya bukan takut yang tidak ada pengharapan. Tapi kita, ya, kita sudah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Justru kemarin, ya, saya sampaikan di ibadah penghiburan bahwa seringkali, Bapak Saudara sekalian, seringkali kita itu berbicara begini. Seringkali, apalagi kalau di gereja, apalagi kalau kita sedang berdoa, kita seringkali katakan begini, Tuhan, aku rindu bertemu dengan Engkau. Betul nggak? Ada yang sering berdoa, Tuhan, saya ingin ketemu Tuhan. Tuhan, saya rindu Engkau. Betul? Ada nggak yang berdoa kayak gitu? Ada? Kalau giliran Tuhan, ayo sini ketemu aku.
Kita sendiri yang, wah jangan dulu Tuhan. Betul ya? Jadi saya sering pakai istilah itu bahwa seringkali kita itu jadi orang Kristen yang rindu-rindu benci sama Tuhan. Tuhan, aku rindu, aku ingin ketemu Tuhan. Giliran Tuhan bilang, yuk balik, lo jangan dulu Tuhan. Ya. Ya, memang ada yang berdoa, kepengen menikmati hadirat Tuhan. Ingin ketemu Tuhan maksudnya, ingin menikmati hadirat Tuhan. Lebih enak mana, menikmati hadirat Tuhan atau ketemu Tuhan langsung di surga? Hadirat Tuhan dulu ya. Rawonnya masih enak katanya ya. Pecelnya masih enak ya, Bu ya. Jadi sementara ini kita rindu hadirat Tuhan dulu. Baru nanti baru kita ketemu Tuhan langsung. Ya. Seperti Rasul Paulus bilang aja, sebetulnya dia juga ingin sebetulnya untuk langsung ketemu Tuhan. Tapi lebih berguna kalau dia masih hidup. Kenapa? Karena kalau dia masih hidup sekarang, arti itu dia bisa banyak menyelamatkan orang. Dia bisa menghasilkan buah. Ya kok jadi situ. Tapi nggak apa-apa, saudara sekalian ya. Karena memang Paskah ya, tidak lepas ya. Ada peristiwa-peristiwa yang pada ujungnya akhirnya kemudian mengakibatkan bahwa ada kematian satu orang ya, satu pribadi yang akhirnya bisa menyebabkan keselamatan bagi banyak orang. Alkitab katakan bahwa ada darah anak domba atau anak domba yang disembelih itu mengakibatkan bahwa kita itu mengalami yang namanya karya keselamatan. Seperti apa yang terjadi waktu ada tulah ke-10 itu. Yang disebut dengan Pesah atau Paskah. Maka terjadilah ada keselamatan bagi orang-orang yang di depan rumahnya ada tanda darah. Artinya apa? Ada orang-orang yang percaya bahwa darah anak domba Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan itu akan membuat kita diselamatkan. Kita dibebaskan, kita luput dari dunia dan kita akan menikmati surga atau tanah Kanaan. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian betapa dahsyat, betapa luar biasa Alkitab kita ya. Jadi percayalah Bapak Saudara sekalian di dalam kita merayakan Paskah ini, walaupun memang nanti kita merayakan tanggal 20, tapi ada nilai-nilai yang harus kita petik di situ yang akhirnya kita tuh bisa menghidupi setiap nilai itu. Yang kedua Bapak Saudara sekalian, bahwa peristiwa yang menandai Paskah itu sendiri kita lihat di dalam ayat berapa tadi itu, bahwa ada perubahan yang sangat signifikan ya terjadi kepada Firaun dan orang-orang Mesir waktu itu. Ada perubahan yang sangat luar biasa. Tadinya mereka keras hati, tadinya mereka itu begitu menentang orang beribadah, tadinya mereka itu begitu pelit mungkin, tapi ketika ada peristiwa yang terjadi, mereka jadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi kekerasan hati itu dirubah. Ya. Orang yang tadinya mungkin tadinya suka menindas, akhirnya jadi orang yang bisa peduli dengan orang Israel. Bahkan Alkitab catat bahwa mereka itu bukan cuma kasih roti bagi orang Israel. Emas, perak, domba, kain-kain itu dikasih Bapak Saudara sekalian. Jadi terjadi perubahan. Jadi lewat kita akan merayakan Paskah hari ini Bapak Saudara sekalian, saya berharap juga bahwa dalam hidup kita itu terjadi perubahan. Orang-orang yang keras hati itu harus berubah. Ya, karena peristiwa-peristiwa menandai Paskah itu adanya perubahan. Seperti Firaun yang kalau orang Jawa bilang apa? Wah, tosnya nemen. Betul? Keras hati, orang Mesir yang keras hati, yang tadinya menindas, yang tadinya memperbudak orang Israel. Akhirnya mereka punya perubahan menjadi orang-orang yang murah hati. Bahkan tidak gengsi lagi Bapak Saudara sekalian. Firaun bilang apa? Musa, kalau kamu pergi beribadah kepada Tuhan, doakan saya. Ya, itu satu hal yang sangat luar biasa. Doakan. Artinya apa? Ketika ada pengakuan dari Firaun, doakan saya. Artinya apa? Dia sebetulnya juga sudah menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Ya.
Dia percaya. Kalau dia tidak percaya, tidak mungkin dia minta didoakan. Betul? Jadi kita lihat. Itu hal yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa peristiwa Paskah itu harus mengerjakan perubahan-perubahan juga dalam hidup kita, ya. Kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang Firaun sendiri, dia mengalami yang namanya perubahan dari keras hati, dilembutkan oleh Tuhan. Dari orang yang mungkin gengsinya tinggi, dibuat jadi orang yang rendah hati. Ya. Tidak mungkin kalau dia tidak merendahkan dirinya terus dia minta bantuan doa kepada Musa. Bangsa Mesir, kalau kita lihat di ayat yang ke-36 ya, mereka itu juga diubahkan oleh Tuhan. Dari orang-orang yang keras hati sama, mereka dirubah menjadi orang-orang yang murah hati. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang merayakan Paskah, kita juga harus mengerti nilai-nilai ini. Ya, harus jadi orang yang murah hati. Sama-sama katakan, jadilah orang yang murah hati. Apa itu murah hati, Bapak Saudara sekalian? Murah hati apa? Murah hati itu bukan cuma berbicara seolah kita gampang memberi, ya. Murah hati itu berbicara bagaimana kita ini juga bisa mengerti, ya, mengerti kesusahan orang lain, dan kita juga itu bisa merasakan kesusahan orang lain dan kita bisa ambil bagian dalam kesusahan orang lain. Itu namanya murah hati. Tapi yang paling inti di dalam kata murah hati itu adalah dia gampang sekali itu melepaskan yang namanya pengampunan. Ya, orang itu gampang sekali melepaskan pengampunan. Dan ini harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Kenapa ini wajib kita miliki? Karena kita sedang ada di dunia di mana orang-orang yang ada di sekitar kita banyak mungkin yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan cenderung banyak orang yang mengecewakan, yang menyakitkan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Kita bermurah hati, lepaskan murah hati, lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya sikap murah hati, ya, kita akan susah melepaskan pengampunan. Dan kalau kita susah melepaskan pengampunan, itu satu sinyal bahaya dalam hidup kekristenan. Kenapa bahaya? Kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Firman Tuhan katakan, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni. Saudara, banyak orang Kristen yang tahu, banyak orang Kristen yang mengerti prinsip ini, tetapi ketika disuruh mengampuni, masih susah, Bapak Saudara sekalian. Yang masih susah mengampuni, katakan amin. Wah, puji Tuhan, nggak ada ya. Berarti semua sudah bisa mengampuni. Saya bersyukur, berarti pengembalaan saya berhasil. Ya. Karena semua itu mau mengampuni. Tapi jangan di sini tok lah yang ngomong mengampuni. Nanti di rumah enggak mengampuni. Saya percaya kita bisa. Kenapa kita bisa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Memang selama Yesus tidak bertakhta dalam hidup kita, kita susah. Oh, namanya daging memang susah. Tapi Alkitab katakan kita itu harus berbeda. Ya, berubahlah menurut pembaruan budimu. Ya. Jangan seperti orang dunia lagi pada umumnya. Kalau orang dunia itu tidak bisa mengampuni, mungkin wajar. Tapi bagi kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita sudah diampuni dari kesalahan kita yang mungkin banyak sekali kesalahan. Nah, kita juga harus belajar bisa mengampuni kesalahan orang. Gembala dia kan lakukan ulang-ulang. Bagaimana saya mau mengampuni? Dikerjakan, dilakukan lagi. Terlalu sakit. Alkitab kita mengajarkan orang Kristen mengampuni berapa kali? 7 kali berapa? 7 kali? 70 kali. Berarti berapa? 490 kali. Ya, sebetulnya kalau kita lihat angka ya cukup banyak. Tapi sebetulnya berbicara tentang 7 itu berbicara tentang kesempurnaan. Pengampunan itu harus selalu
dilakukan oleh orang Kristen. Pengampunan itu harus kita lakukan setiap hari. Bisa Bapak Saudara sekalian? Orang Mesir aja bisa. Apalagi kita. Amin. Jadi Paskah jadi momentum bagi kita. Ingat, oh ternyata orang Mesir aja bisa mengampuni wong, masa kita enggak? Orang Mesir aja bisa bermurah hati, masa kita enggak? Bisa bilang amin Bapak Saudara sekalian? Siap menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati? Saya mau tanya lagi, enak nggak jadi orang Kristen Bapak Saudara sekalian? Enak? Yang bilang orang Kristen itu enak, katakan amin. Ya, walaupun memang berat, tapi kita punya Tuhan, ya. Kita punya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Tuhan, bebannya terlalu berat, susah mengampuni. Kalau susah mengampuni, jangan lari kemana, datang di kaki Tuhan, karena Tuhan yang akan memberi kelegaan, Tuhan yang akan memberi kemampuan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, tapi kita lari kepada orang dan kita cari-cari pembenaran, saya sih tidak bisa mengampuni karena ini, karena itu akan tambah berat. Tapi ketika kita datang di kaki Tuhan, Tuhan yang akan memberi kekuatan, ya wes lah, tak ampuni. Amin. Tak ampuni. Itu baru Kristen, pengikut Kristus. Karena Kristus pun begitu. Bayangkan sudah dicambuk, badannya sudah hancur, tumbak, sudah di kayu salib, dia masih ngomong, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini panutan, ini teladan yang Tuhan sudah tinggalkan. Kalau kita berani mengaku kita Kristen, pengikut Kristus, kita juga harus berani melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena itu yang firman Tuhan perintahkan. Amin. Yang terakhir, Bapak Saudara sekalian, kita lihat bahwa peristiwa yang terjadi di Paskah itu ternyata kemerdekaan atau pembebasan itu, keselamatan itu bukan terjadi atas bangsa Israel saja. Jadi Paskah itu ternyata bukan cuma bagi orang Israel, ternyata juga bagi bangsa-bangsa lain yang ada di Mesir waktu itu. Ya. Jadi bukan cuma orang Kristen saja, bukan cuma dikhususkan. Dan seringkali kita dengar bahwa dikatakan Yesus datang itu cuma datang bagi domba-domba yang tersesat dari Israel atau domba-domba yang terhilang. Domba-domba Israel yang terhilang, bukan. Tapi ternyata keselamatan itu memang sudah dinubuatkan dari awal. Bahwa keselamatan itu dialami oleh bangsa Israel, tapi juga dialami oleh bangsa-bangsa lain. Makanya kita bersyukur. Walaupun hari ini kita tidak punya kewarganegaraan Israel, tapi secara rohani kita juga adalah Israel rohani yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena darah Yesus, darah anak domba itu diberikan bukan cuma bagi orang Israel, tapi bagi seluruh dunia, sehingga kita bisa menikmati keselamatan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Di keselamatan itu Tuhan beri bagi setiap kita. Nah, semangat ini pun harus kita miliki supaya kita punya rasa bahwa kita juga ingin supaya darah Kristus, kasih karunia Tuhan yang sudah kita alami, kuasa kebangkitan, kuasa kematian Kristus itu juga bukan sekedar kita yang mengalami, orang-orang di sekitar kita juga harus mengalami. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Mari Bapak Saudara sekalian, taruh nilai-nilai ini dalam hidup kita, bukan cuma sekedar Paskah, ya, apalagi seringkali kan kita di bawah tren, ya. Dulu seringkali kalau sudah mulai dekat-dekat Paskah gini, orang sudah mulai kirim-kirim Happy Easter, ya. Tapi sekarang sudah banyak yang berubah, ya, karena ternyata lebih pas kalau Paskah itu dipakai dengan kata apa? Happy Passover. Passover atau dilewati. Apa yang dilewati? Ya, kita dilewati oleh maut dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada darah Kristus, ada tanda darah Kristus itu dalam hidup kita. Nah, biarlah Bapak Saudara sekalian apa yang saya sampaikan hari ini betul-betul akan membawa kita untuk menghidupi setiap nilai-nilai dari Paskah itu sendiri. Paskah itu bukan cuma sekedar, oh nanti kita ada perayaan Paskah, nanti mau ada ini, bukan. Itu tidak salah, tetapi yang paling penting mari kita belajar nilai-nilai dari Paskah itu sendiri.
Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dibebaskan oleh Tuhan, dilewati oleh maut, dan kemudian kita itu berjalan. Ya. Makanya Alkitab katakan bahwa seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Mereka itu bukan langsung ada di tanah Kanaan. Mereka bukan langsung menikmati sukacita dan kebahagiaan di tanah Kanaan, tapi mereka itu harus melewati proses di padang gurun. Sama Bapak Saudara sekalian dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah percaya Yesus, diselamatkan, mengalami kasih karunia lewat pengorbanan darah anak domba, kita juga harus diproses. Bukan cuma sekedar ngomong, oh saya percaya Yesus, langsung masuk surga. Enggak. Kita juga harus diproses. Yang tadi sempat saya katakan bahwa kita harus mengalami yang namanya perubahan demi perubahan. Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati dulu. Yang keras hati dirubahkan menjadi lembut. Yang sombong, yang tinggi hati dirubah menjadi rendah hati. Yang tidak jujur dirubah menjadi orang yang jujur. Ya. Itu akan terjadi di dalam proses kehidupan kita mengiring Tuhan. Amin. Kenapa masalah-masalah itu terjadi dalam hidup kita? Ya karena kita memang harus mengalami proses. Setelah kita diselamatkan, setelah kita jadi anggota keluarga Allah, toh seperti kemarin kita bahas bahwa kita adalah duta kerajaan Allah. Kita harus diproses oleh Tuhan. Karena kita berkhotbah mengabarkan Injil itu bukan cuma lewat perkataan, tapi juga lewat perbuatan kita. Ketika kita ditebus oleh darah anak domba, baru kita kemudian mulai berjalan. Seperti kita berjalan di padang gurun, seperti orang Israel. Di situ kemudian akan dilihat bahwa wah, kita tuh murni betul-betul mengalami keselamatannya dari Tuhan dengan hidup taat, nurut sama Tuhan. Karena pada akhirnya Bapak Saudara sekalian, kalau kita lihat bahwa generasi yang pertama yang keluar dari tanah Mesir itu dihabiskan sama Tuhan, tidak menikmati tanah Kanaan. Generasi yang keluar dari tanah Mesir itu yang tembus di tanah Kanaan cuma dua, Yosua dan Kaleb. Yang lain kemana? Yang lain di generasi itu karena mereka tidak taat. Ya, itu menggambarkan bahwa memang Alkitab katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan merasa bahwa saya sudah Kristen, saya sudah percaya. Oh, sudah habis perkara. Biarpun saya hidup tidak karu-karuan tetap masuk surga. Tidak seperti itu Alkitab mengajarkan. Setelah kita mengalami penebusan, karya penebusan darah anak domba lewat Paskah, kita harus mau masuk di prosesnya Tuhan untuk diubahkan. Semakin hari semakin diubahkan. Mau diproses Tuhan? Amin. Mau lihat tanah Kanaan? Kalau mau lihat tanah Kanaan, harus mau diproses sama Tuhan seperti Yosua. Ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Sedikit tentang Paskah pertama, biarlah ini betul-betul juga menambah wawasan bagi kita. Untuk betul-betul dalam setiap perayaan, kita mengambil nilai-nilai, dan kita hidupi nilai-nilai di situ. Bukan cuma sekedar kita merayakan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan, dan siapkan hati kita untuk masuk perjamuan Tuhan.